Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Moho Welaslan, Moho Asih. Kita di sini akan berbicara mengenai sebuah afirmasi atau doa atau tirakat yang mengantarkan kita pada terkabulnya suatu hajat yang kita miliki. Kita berbicara pertama kali adalah doa. Tentunya setiap orang itu menginginkan apa yang dia doakan itu tercapai, terkabul. Tapi banyak orang yang memiliki pikiran bahwa doa terkabul itu hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya kiai atau wali Allah. Padahal bukan. Semua ada rumusnya, ada tendensinya, ada dasarnya. Para wali itu bisa mencapai titik tertinggi dari suatu hal yang demikian, itu ada perjalanannya. Bagaimana dia dulu melakukan perjalanan sampai ke titik tersebut. Bahkan dengan cara bertirakat, dengan cara bertafakur, dengan cara berzikir, dengan cara menjalankan syariat dan sebagainya, itu adalah salah satu dari sekian banyak cara yang cenderung dilakukan oleh para wali, para sesepuh, para pemuka agama. Akan tetapi terkadang para pemuka agama itu lupa 3 hal, yaitu keikhlasan, kebersihan hati, dan kesabaran. Kadang mereka itu lupa akan hal ini. Padahal dari landasan doa itu berlandaskan pada 3 hal ini, terus diimbangi dengan suatu permintaan dan afirmasi dari suatu hal yang positif. Jangan pernah teman-teman mendoakan sesuatu yang afirmasinya itu buruk. Misalnya, teman-teman ketika menginginkan suatu hal, katakanlah saya misalnya menginginkan kebahagiaan gitu kan, seperti itu. Saya bahagia. Ucapkan itu berkali-kali, saya bahagia dan terus bahagia, selalu bahagia, tambah bahagia. Jangan pernah ketika teman-teman berdoa atau mengafirmasi suatu doa itu menggunakan kata negatif. Contoh kata negatif adalah tidak, belum, mudah-mudahan, semoga. Ini adalah kata yang tidak baik. Misalnya kita berdoa, ya Allah semoga engkau mengabulkan doa saya. Jangan pernah mengatakan semoga kepada Allah. Mungkin kalau kepada teman-teman semua atau teman-teman yang lain atau makhluk Allah yang lain, silahkan berbicara semoga. Misalnya insya Allah Allah akan menyembuhkanmu, misalnya seperti itu. Insya Allah Allah membahagiakanmu, atau semoga Allah memberikanmu petunjuk dan lain sebagainya. Itu bisa. Semoga Allah memberikanmu kejayaan dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi ketika Anda berdoa menghadap pada Sang Ilahi, jangan pernah menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif. Semoga, mudah-mudahan, terus tidak, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman berkata misalnya, saya tidak sedih, ini seolah-olah baik, arahnya adalah ke bahagia atau ke kesenangan dan lain sebagainya. Tapi kata-kata tidak, saya tidak sedih, alam bawah sadar kita itu menangkapnya sedih. Misalnya ada yang lain, saya tidak miskin misalnya. Kata-kata alam bawah sadar itu yang menangkap adalah miskin. Jadi ini adalah kata-kata yang salah. Karena apa? Alam bawah sadar kita itu adalah jembatan untuk mencapai doa, mencapai tingkat frekuensi sama Tuhan kita. Lalu kalau kita mengungkap kata-kata ini dengan kata-kata negatif, maka secara otomatis diri kita yang ditangkap adalah negatifnya. Contoh sekecil aja, kita berkata saya kaya, itu baru bilang saya kaya. Alam bawah sadar kita itu tidak menangkap kaya itu ukurannya seberapa. Kita hari ini memiliki uang 5.000, 10.000 pun itu akan dianggap alam bawah sadar itu bahwa kita
kaya. Lalu bagaimana caranya kita berdoa dengan baik? Saya kaya, bertambah kaya, selalu kaya, dan lebih kaya dari sebelumnya. Ini artinya apa? Frekuensi ini akan meningkat. Ketika kita menganggap diri kita 10.000 itu kaya, kita itu dianggapnya bersyukur. Dan ketika kita meningkat lagi, saya tambah kaya, berarti kita meminta lebih dari 10.000 ini, 100.000 dan lain sebagainya. Semakin kaya dan akan kaya selamanya, itu akan meningkat terus derajatnya. Jika kita ucapkan ini berulang, ketika kita mempunyai 10.000 kita ucapkan seperti itu, ketika mempunyai 100.000 kita ucapkan seperti itu, ketika 1 juta kita ucapkan seperti itu, maka seolah-olah grafik kita itu akan meningkat dengan dasar posisi kita yang saat ini. Itu adalah teknik dari afirmasi doa. Oleh sebab itu tidak heran jika teman-teman di berbagai media yang ada di sosial media, misalnya ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya, kekuatan afirmasi, kekuatan law of attraction itu sangat tinggi. Itu karena jika dicerna secara ilmiah, itu hubungannya itu dengan alam bawah sadar dan frekuensi dari diri kita. Ini adalah suatu hal yang bersifat gaib, teman-teman. Bukan terus kalau bersifat gaib kita tidak percaya, bukan. Tapi semua sebenarnya ada penjelasan secara ilmiah. Hanya saja penjelasan itu jarang orang mengungkapkan karena ini bersifat rahasia dan bersifat sangat menguntungkan untuk diri sendiri. Bahkan ada orang-orang yang untuk nge-share hal ini saja, dia rela membuka kursus atau membuka kelas atau membuka seminar, itu harganya ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Ada yang seperti itu. Alasannya sama. Kunci yang dia miliki atau kunci yang mereka lakukan adalah merubah mindset alam bawah sadar kita. Ketika mindset alam bawah sadar kita sudah disetting ulang, dirubah ulang, maka positivitas dari pikiran kita akan meningkat, akan lebih baik, dan akan menjadi magnet untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.